ala kulli niyyah salihah jami'ah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam syarah surah al-Fatihah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam syafil anbiya wa Muhammadin sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi lanjutan daripada latihan kemarin ya. Jadi kita ambil dari kitab Akhlaq lil Banin. Nah, itu bagus untuk latihan mandiri ya, karena itu tadi sudah ada harokat dan juga ada terjemahnya sehingga membantu untuk menelusuri kedudukan katanya. Sekaligus itu membantu ya, ini makna tadi, arti tadi membantu untuk kalau kitab yang langsung dia tidak berharokat itu bingung nanti. Al-waladul adibu ya. Al-waladul adib, anak yang sopan. Kalau judul itu biasanya judul kitab atau judul bab itu biasanya khobar, mubtada'nya tersembunyi. Contoh kitabul wudu umpama, kitabul wudu'i, maka dia kitabu ini dibaca bu karena khobar. Mubtadanya mahdzuf, yaitu hadza, mubtadanya dibuang, yakni hadza kitabul, ini adalah bab wudu. Jadi biasanya kalau judul-judul itu langsung dibaca kitabu, kecuali yang susunan seperti yang kemarin bimadza yatakhallaqu, itu sudah berupa susunan kata. Jadi kalau satu kata atau satu frase yang langsung dia langsung di i'rab khobar, mubtada'nya dibuang hadza kitabul wudu, atau dia mubtada kitabul wudu'i, isinya itu sebagai khobarnya, isinya bab itu sebagai khobarnya dia. Ya, intinya dia dibaca marfu kalau biasa. Kayak ini al-waladul adib. Ya. Itu hadza waladul adib. Al-waladul adibu yahtarimu walidayhi. Nah, al-waladul adibu yahtarimu walidayhi. Ini susunan apa secara global? Al-waladul adibu yahtarimu. Ini susunan mubtada khobar. Mana mubtadanya? Al-waladu mubtada. Al-adibu. Jadi apa adib? Enggak. Bukan. Khobar kan sudah saya bilang dari awal, khobar itu harus melengkapi. Khobar itu harus melengkapi mubtada. Khobar itu harus melengkapi mubtada. Al-waladul adibu itu apa artinya? Anak yang. Kok fa'il dari mana fi'ilnya? Kok moro fa'il? Iya sifat. Naat dia. Anak yang sopan, anak yang jelek, anak yang nakal, anak yang. Sifat itu di situ nun. Naat. Nun itu naat. Nun singkatan dari naat. Naat itu ya sifat itu naat. Ya. Al-waladul adibu, anak yang sopan, dia mubtada. Mim ini di atas kasih mim.
tandanya mubtada. Adib itu nun, tandanya naat. Anak yang sopan, tandanya sifat. Naat, singkatan dari naat. Anak yang sopan, itu kan belum lengkap kalimatnya. Anak yang sopan itu, kenapa? Nah, kalau khobar itu langsung lengkap. Gitu loh. Contoh al-waladu adibun. Dengan kata yang sama tapi susunannya beda. Al-waladu adibun. Adapun anak itu adalah sopan. Ini susunan mubtada khobar. Anak itu berarti sudah ada yang dimaksud oleh si pembicara. Anak itu seorang yang adib, yang sopan. Anak itu seorang yang sopan. Beda, al-waladu adibun, anak itu sopan. Itu mubtada khobar langsung. Nah kalau al-waladul adibu ada al sama al, ini sifat. Sifat itu kan mengikuti mausufnya. Waladun adibun, waladin adibin, waladan adiban. Al-waladu al-adibu, al-waladi al-adibi, al-walada al-adiba. Ini kan susunannya sama, berarti naat man'ut bukan mubtada khobar. Paham ya? Kayaknya. Tak tahu. Hah? Bucas. Piano ada apa? Mati lampu paling. Ya biarkan. Al-waladul adibu tetap ada kan, dari casnya masih ada. Al-waladul adibu, anak yang sopan itu khobarnya mana berarti? Khobarnya al-waladul adibu itu mana? Jumlah fi'liyah ini. Tapi ya tarimu kita bilang dulu dia itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau tidak kemasukan nawasib, tidak kemasukan amil nasab, amil jazm, berarti dia marfu. Ya tarimu ini dititani. Ini wazannya ifta'ala yafta'ilu, ihtaroma ya tarimu, kemasukan ini tak dari haruma, ihtaroma ya tarimu. Fa'ilnya mana? Anak yang sopan itu menghormati. Siapa yang menghormati? Berarti ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir. Domir yang kembali ke sana, bukan dia fa'ilnya. Domir mustatir yang tersembunyi itu huwa, ini yang kembali ke sana. Itu fa'ilnya. Ini gak bisa jadi fa'il, dia mubtada. Walidayhi jadi apa? Menghormati kedua orang tuanya, jadi apa? Maf'ul B. Tanda nasabnya apa dia? Walidai. Dia musanna. Musanna itu tanda nasabnya ya. Mana nunnya musanna? Kan walidaini asalnya. Ya kan? Asalnya kan walidaini. Iya. Nunnya dibuang, kenapa? Tuh, nunnya walidayhi. Karena mudhaf. Nunnya itu dibuang karena mudhaf dia, lil idhofah. Wa huzifatin nun lil idhofah. Walidayhi itu maf'ul B mansub bil ya. Niabatan anil fathah, sebagai ganti dari fathah. Sebagai ganti dari fathah.
Ya, sebagai ganti dari fathah. Karena dia musanna. Musanna itu marfu'nya dengan ya. Mansubnya dengan mansub majrurnya musanna itu dengan ya. Walidani, walidaini, walidaini. Ini asalnya walidaini. Kok hilang ya-nya? Wa hudzifatin nun idhofah. Wa hudzifatin nun lil idhofah. Dibuang nun itu karena idhofah, karena terjadi proses idhofah, penggabungan. Kan sudah kita pernah jelaskan bahwa mudhof, ini sudah pernah saya jelaskan ya, cuma islali Hasan. Musanna sama jamak mudzakkar salim itu punya nun. Musanna sama jamak mudzakkar salim itu punya nun. Muslimani, muslimuna, kalau jamak mudzakkar salim kan muslimun, muslimani atau muslimai. Nih. Muslimuna, jamak mudzakkar salimnya muslimuna atau muslimina. Muslimina. Itu sama-sama punya nun. Nun ini dia asalnya kan mufradnya muslimun. Ada tanwin. Nun ini sebagai pengganti tanwin. Nun di sini ini sebagai pengganti, karena hakikat tanwin itu kan suara nun. Muslimun itu kan begini kan harusnya. Hakikat tanwin itu nun sukun, suara nun sukun. Maka ketika di musanna sama jamak, tanwinnya itu diganti nun ini. Mudhof itu kan tidak boleh tanwin. Mudhof itu tidak boleh tanwin. Bukan ghairu munsharif. Mudhof itu tidak boleh tanwin, beda. Ghairu munsharif itu isim tertentu yang memang dia tidak tanwin, bukan karena mudhof. Atau tidak mudhof pun tidak tanwin dia. Mudhof itu begini loh. Belum paham berarti filsafatnya mudhof itu. Kitabun sama kitabu, kitabnya Zaid, kitabu Zaidin. Seolah-olah tanwinnya itu diganti sama ini loh. Maka bu ini dicabut tanwinnya. Seolah-olah bu asalnya kitabun. Ketika dia ingin menjelaskan sesuatu yang setelah kitabu ini ada penjelas lain yang berupa mudhof ilaih, maka dia tidak boleh ditanwin. Karena tanwin itu seolah-olah sudah berhenti, kitabun. Seolah-olah kalimat itu sudah berhenti, kata itu sudah berhenti. Sedangkan dia ingin menjelaskan bukan kitab, tapi kitabnya Zaid, maka dia tidak ditanwin. Kitabu Zaidin. Seolah-olah tanwin itu seolah-olah diganti sama ini. Bukan lain sorif, lain. Lain sorif itu kan sudah kita jelaskan panjang lebar, saya tidak mungkin ngulang lagi sini. Lain sorif sudah jelaskan, lihat lagi nanti penjelasan lain sorif itu. Isim-isim tertentu yang memang dia itu memang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Kalau mudhof itu bisa kasroh. Fi, contoh fi kita bi Zaidin. Kasroh dia. Kalau lain sorif itu tidak boleh kasroh. Tidak boleh tanwin, tidak boleh kasroh. Memang dia namanya disebut mamnu minas shorof. Ini tidak ada satu ahli pun yang menyebut dia mamnu minas shorof wong mudhof. Dia itu bukan berarti enggak. Wong buktinya kalau dia tidak ada mudhof ilaih, dia ditanwin. Kitabun. Karena ada mudhof ilaih, ini seolah-olah tanwinnya itu diganti oleh ini.
Maka bukan tanwin di sini, tapi tanwin di sini. Gitu loh. Seolah-olah ini satu kata dianggap sebagai satu kata, tanwinnya bukan di sini. Gitu loh. Nah, karena dia tidak boleh tanwin mudhof itu kan. Lihat lagi nanti keterangan mudhof ilaih. Mudhof itu saya jelaskan lagi lah. Itu judulnya namanya idhofah. Idhofah itu penggabungan. Penggabungan idhofah itu. Penggabungan. Nanti kalau penyandaran samar sama isnad ilaih. Ada lagi pembahasan namanya isnad. Itu penyandaran. Beda lagi. Idhofah ini penggabungan yang lebih tepatnya itu. Penggabungan. Dalam istilah nahwu itu idhofah ini penggabungan dua kata. Dua kata itu seolah-olah karena digabungkan itu membentuk satu frase. Dalam bahasa Indonesia itu namanya frase. Rangkaian kata. Contoh kitabun tadi itu. Sama ustazun, ini dua kata. Ustazun maknanya guru, kitabun maknanya kitab. Terus digabung. Kata ini digabung. Maka susunannya harus begini. Kitabul, yang ini tidak boleh tanwin karena dia ada penggabungan. Yang digabungi itu harus dimajrurkan. Sedangkan yang digabungkan itu terserah. Bukan terserah, ini menurut kalimatnya. Dia rofa, apakah nasab, apakah jar. Tergantung dalam kalimat. Dan mudhof ilaih ini bisa beruntun. Itu yang kita pernah jelaskan. Kitabu, hadisi, rasuli, rasulillahi, jamilun. Kitabu, hadisi ini mudhof ilaih ke sini. Ini tidak ditanwin karena dia mudhof ilaih lagi ke sini. Rasuli juga belum ditanwin karena dia mudhof. Mudhof ke Allahi. Kitabu hadisi Rasulillah, kitabnya, hadisnya, rasulnya Allah itu jamilun, itu bagus, ini khobarnya. Ini mubtada'nya di sini. Kitabu mubtada' marfu bi dhammah wa huwa mudhaf, dia itu mudhaf. Hadisi mudhaf ilaih majrur bil mudhaf karena mudhaf bil kasrah dhahir fakir wa huwa mudhaf. Rasuli mudhaf ilaih majrur bil mudhaf bil kasrah wa huwa mudhaf. Allahi lafdzul jalalah mudhaf ilaih majrur bil kasrah atau bi kasril ha li ta'zim. Ini mubtada wa huwa mudhaf dia. Ini sini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya kitabu tapi dia sendiri mudhaf ke sini. Ke Rasuli mudhaf ilaihnya hadis. Tapi dia sendiri mudhaf digabungkan lagi ke kata berikutnya. Maka Allahi di sini mudhafun ilaih. Jamilun khobarnya. Kitab hadis Rasul itu, kitab hadisnya Rasulullah SAW itu jamilun. Itu bagus. Umpama. Contoh. La mudhaf ini sudah kita pernah jelaskan bahwa mudhaf
Perbedaan mudhof ilaih, mudhof itu yang digabungkan, sedangkan mudhof ilaih itu yang digabungi. Mudhof ini tergantung kedudukan, dia bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Sedangkan mudhof ilaih ini harus jar. Mudhof itu boleh, tidak boleh ditanwin. Mudhof ilaih boleh tanwin pada mudhof ilaih. Tidak boleh ada al pada mudhof. Tapi al boleh pada mudhof ilaih. Itu. Ya. Al ini boleh pada mudhof ilaih. Selain itu kasus tertentu pada musanna seperti walidayhi ini loh. Ya, tarimu walidayhi. Bukan walidainihi. Ini asalnya kan walidaini. Karena dia dimudhofkan maka nunnya hilang. Walidayhi bukan walidainihi. Itu loh. Wali-walidayya bukan wali-walidainiya. Jadi nunnya musanna, sebagaimana dia tidak boleh tanwin, karena nun musanna sama nun jamak itu seolah-olah pengganti dari tanwin. Maka ketika mudhof, ketika musanna sama jamak mudzakkar salim itu dimudhofkan, itu nunnya dibuang. Musanna sama jamak al-mudzakkar salim. Ya. Muslimani. Ya. Atau apa ya? Contoh yang Tolibani. Atau Tolibaini. Ini Tolibuna. Kalau jamak mudzakkar salimnya Tolibuna atau Tolibina. Maka kalau kita ini Tolibani, dua santri atau dua mahasiswa atau dua pelajar, dua santri lah, Tolibani, Tolibaini. Musanna itu rofaknya dengan alif, mansub majrurnya itu dengan ya. Kalau marfu dia pakai Tolibani, kalau keadaan majrur mansub Tolibaini. Maka ketika bilang kita ingin mengatakan ja'a Tolibani dua santrinya itu Tolibahu, bukan ninya tidak ada. Tolibahu itu berarti dua santri dia. Atau dua santrimu berarti Tolibaka. Tolibuna banyak santri, jamak 3 atau lebih. Ya. Begitu juga ini Tolibani atau Tolibaini. Kalau dua santri dalam keadaan dia ini kan dalam keadaan marfu kan, Tolibahu, Tolibaka. Kalau dalam keadaan majrur mansub ya Tolibai. Tolibaihi. Dua santrinya. Ya kan? Walidani, dua orang tua. Kalau dua orang tuanya walidahu. Kalau marfu pakai alif, kalau majrur kan walidaini atau mansub. Ini kan mansub dia walidaihi ini, maf'ul bih. Berarti walidaini asalnya. Dua orang tua.
Tapi bilang dua orang tuanya. Dua orang tuanya, walidai, maka nunnya hilang. Karena mudhof, hilangnya tuh karena dia dimudhofkan. Walidaihi, dua orang tuanya. Nya laki-laki, dua orang tuanya perempuan walidaiha. Dua orang tua mereka walidaihim. Sama, jamak mudzakkar salim pun begitu, tolibuhu, tolibuna, para santri. Maka dibilang para santrinya tolibuhu. Atau waliduhu, para orang tuanya, waliduhu. Atau waliduhum, para orang tua mereka. Atau kalau marfu dengan wawu. Kalau majrur mansub dengan ya, jamak mudzakkar salim. Talibihi, para santrinya. Atau walidihi, para orang tuanya. Maka tarimu itu kembali ke sini. Tarimu itu fi'il fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke huwa itu. Al-walad itu. Walidai ini sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul B itu mansub. Maf'ul B mansub bil ya. Mansubnya dengan ya. Sebagai ganti dari fathah. Karena tanda nasab awalnya itu fathah. Tanda nasab yang asli itu fathah. Maka walidai ini maf'ul bi mansub bil ya niyabatan fathah. Kenapa? Li'annahu musanna, karena dia musanna. Wa huwa mudhaf. Sebelum wa huwa mudhaf wa huzifatin nun lil idhafah. Wa huzifatin nun lil idhafah, dan dibuang nunnya ini karena mudhaf. Antum kasih catatan tuh laling menengok. Harus dicatat itu. Bahwa nunnya musanna jamak itu dibuang ketika mudhof ilaih. Ketika dia mudhof maka nun musanna dan nun jamak mudzakkar salim itu dibuang. Oh mudhof, haknya ini dhamir muttasil, bukan mustatir. Mustatir itu yang tersembunyi. Muttasil. Munfasil itu yang tersendiri. Huwa huma hum. Ini muttasil. Dhamir apa? Muttasil. Haknya ini dhamir muttasil mabni alal kasri fi mahalli jarrin, kan dia menduduki tempat jar sebagai apa? Apanya walidah ini? Sebagai fi mahalli jarrin apa tadi? Loh. Nah iya, haknya ini loh. Kok fa'il, wong tadi sudah tak bilang wa huwa mudhaf kok. Ya ini kan langsung mudhaf ilaih toh. Kok maf'ul ya apa? Fi mali jarin mudhafun ilaih. Haknya ini loh. Sudah jelas walidah ini wa huwa mudhaf, ya pasti haknya fi mali jarin mudhafun ilaih. Kan sudah Nabi bilang berulang kali isim sama dhamir muttasil. Dhamir muttasil apa saja? Ka, hu. Isim sama dhamir muttasil itu sudah pasti ini mudhaf ilaih, sudah pasti itu. Al-waladul adibu yatarimu walidayhi itu. Maka yatarimu walidayhi itu jumlah fi'liyah. Yatarimu walidayhi ini fi mali raf'in apa? Apanya waladu? Khobarnya jumlah fi'liyah itu. Ini jadi khobar. Khobarnya waladu. Walidai menghormati kedua orang tuanya. Anak sopan itu menghormati kedua orang tuanya. Wa mu'allimihi, dan para mu'allimi. Jamak apa tunggal? Jamak apa dia? Mu'allimi. Mudzakkar salim.
jamak muzakkar kemana nunnya? Loh nunnya, ya-nya itu bukan pengganti nun, muallimina. Ya tadi sama dengan tadi itu. Muallimina kok jadi muallimihi. Ya tadi itu apa tadi? Sama dengan walidayhi ini apa tadi? Dibuang nunnya karena apa? Karena mudhof. Tadi kan sudah bilang bahwa nun jamak muzakkar salim dan nunnya musanna itu ketika dia mudhof, nunnya itu dibuang. Bukan mengganti ya ini loh, ya-nya ini kan asli sudah ada muallimina. Muallimuna sama muallimina. Seperti walidani sama walidai. Nih, ini sudah ada ya, sudah ada alif. Tinggal nunnya dibuang kalau dia mudhof. Walidahu atau walidaihi. Bukan walidainihi atau walidanihi. Muallimihi itu nunnya dibuang karena mudhof. Muallimi sebagai apa dia? Walidaihi wa muallimihi, ini ada waw. Wawnya huruf ataf. Muallimi ini maktuf ke mana? Ya, maktufun ala. Dia maktufun ala, maktuf itu yang diatafi, yang diatafkan. Maktufun ala walidaihi. Muallimi itu maktufun ala walidaihi mansubun misluhu. Mansub karena dia walidaihi kan mansub. Maka muallimi juga ikut mansub. Maka dikatakan mansubun misluhu bil. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya ya. Bil ya. Niabatan anil fathah. Sebagai ganti dari fathah karena nasab yang asli itu fathah. Kenapa kok diganti ya tanda nasabnya? Li'annahu jamak muzakkar salim, karena dia jamak muzakkar salim. Lihat lagi tanda nasabnya, tanda rofaknya itu. Wa huwa mudhaf, dan dia huzifatin nunil idhofa, dibuang nunnya karena mudhaf. Wal haknya ini apa? Dhamirun muttasil mabni ala fathiyah. Mabni al kasri fi mahali apa? Fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Itu. Maka kan begitu, anak yang sopan itu menghormati kedua orang tuanya dan para guru-gurunya, muallimihi. Kalau seandainya ini gurunya saja satu, berarti apa? Wa, seandainya ini satu tunggal. Wa mu'al. Seandainya ini tak, ini kan jamak muzakkar, seandainya ini tunggal. Berarti bagaimana jadinya? Ya tarimu walidaihi wa mu'al. Kok bisa? Nah ya kok mi, dari mana mi itu? Nah, walidah ini apa? Masa walidah ini jer? Dia maf'ul kok. Walidah ini kan tadi antum sudah i'rab maf'ul. Maf'ul itu apa? Mu'allimahu. Seandainya ini tunggal, itu mu'allimi kan jamak di situ. Anda bilang seandainya ini tunggal, kalimatnya itu gimana? Anda cuma ngetes, paham apa enggak? Belanja belum paham. Walidaihi wa mu'allimahu. Ini kan mansub. Walidah ini kan mansub. Lah ataf itu kan harus ikut. Maktuf ini kan harus ikut apa katanya?
matbu'nya tawabe ini harus ikut apa kata matbu yang diikuti. Lain diikuti mansub masa ininya majrur. Walidayhi wa mu'allimihi. Ya wa mu'allimahu. Kan mansub tuh. Udah paham? Jadi yahtarimu waladahu. Walidayhi wa mu'allimahu. Kalau seandainya satu guru. Mu'allimun, mu'allimani, mu'allimuna, atau mu'allimani, mu'allimaini, mu'allimuna atau mu'allimina. Ini bentuk tunggalnya kan mu'allimun. Mu'allimun itu isim apa? Kalau diurut ke sorofnya, ya harus diwancai satu-satu sorofnya itu. Mu'allimun ini isim apa kalau sorof? Kalau sorof kan fa'il. Isim fa'il dari allama yu'allimu. Betul. Masdar mimnya mu'allamun, isim maf'ulnya mu'allamun, makan zamannya, isim zaman, isim makannya mu'allamun, fa'ilnya yang beda kasroh. Isim fa'il itu kasroh sebelum akhir, mu'allimun. Allama yu'allimu mengajar, mu'allimun yang mengajar, mu'allamun yang diajar. Makanya kan anjing yang terdede itu dalam istilah fikih itu disebut kalbun mu'allam. Mu'allam itu artinya yang diajar. Mu'allamun, kalbun mu'allamun. Anjing yang diajar. Sifat mu'allam. Jadi allama yu'allimu mengajar. Ya kan? Mu'allim itu yang mengajar. Walidayhi wa mu'allimihi wa mu'allimihi. Itu. Wa ikhwanahu. Nah, itu. Lanjutan kalimatnya al-waladul adibu ya'tarimu walidayhi wa mu'allimihi wa ikhwanahul. Lanjutannya ya, lanjutan kalimat ini wa nahul apa? Kibar. Kabirun jamaknya kibar. Ini kok bisa ikhwanahu? Jadi apa? Menghormati kedua orang tuanya dan dilihat artinya itu orang tuanya dan para gurunya dan menghormati juga saudara-saudaranya yang tua, yang besar, saudara-saudaranya yang tua, yang besar. Berarti apa ini? Oh ikhwana itu kenapa? Hah? Mak? Atau kemana? Lupa, Anda sudah bilang kalau wawu, khusus wawu, atafnya itu ke depan. Ja'a Muhammadun, wa Zaidun, wa Bakrun. Ini matuf ke sini. Kalau wawu itu khusus wawu. Matuf ke walidayhi. Ya walaupun sama, pokoknya lah ataf lah. Semua ataf nang di wis pokoknya. Ya boleh, ya cuma secara nahu ya teorinya begitu. Wa ikhwanahu ini kenapa dibaca maf'ul? Ini mansub kan? Karena yang diikuti semua mansub, maf'ul kan ini. Maf'ul kan mansub, maka yang mengikuti ini harus mengikuti juga dia, mansub juga wa ikhwa. Makanya di sini wa ikhwanahu. Jangan terkecoh sama bunyinya. Kalau bunyinya ya tarimu walidayhi wa mu'allimi. Banyak orang salah baca itu karena terkecoh di sini. Dia ikuti walidayhi wa mu'allimihi wa ikhwanihi. Ya, iya kono. Riru. Wa ikhwanahu. Wong yang ngerti ya kadang keliru baca kok. Gini aja lah, coba tak kasih di sini.
Umpama tak kasih contoh, ini tidak ada di situ ya. Coba anak tambahi. Wa akhawa. Akhawat jamak dari ukhtun. Hati-hati. Akhun itu jamaknya banyak. Ada ikhwanun, ada ikhwatun. Itu jamaknya akhun. Ikhwatun ya. Ikhwatun itu jamak akhun selain ikhwan. Ukhtun itu jamaknya akhawa. Beda loh ya. Awas, hati-hati. Ada ikhwatun, ada akhawatun. Berapa kau punya saudara? Kam akhwat? Kam akhon? Kam akhon laka? Umpama saya punya 3 saudara, 3 saudari. Li salasu ikhwatin wa salasu akhawatin. Ini mirip karena ikhwatin itu terkecoh di tak marbutoh ini. Padahal ikhwatin itu jamak dari akhun. Akhawat itu baru jamak untuk ukhtun. Nah, coba ini tak kasih wa ikhwanahul kibaro wa akhawa. Mama hi kembali ke wala juga. Berarti dibaca apa ini? Terkecoh. Wa akhwatihi ini jamak muannas salim. Muannas salim itu mansubnya dengan kasroh. Kecoh lagi kan? Jamak muannas salim itu lihat mansubnya dengan apa? Lihat lagi di situ di lembarannya itu. Di lembaran yang keempat dari belakang tuh. Isim jamak muannas salim nomor 5. Nomor urutannya itu ada nomor 5 itu. Tuh, isim jamak muannas salim marfu bi dhamma mansub bil kasra majrur bil. Kasrah itu keliru, itu bukan bil fathah. Coret itu atasnya lupa, itu keliru. Mansub bil majrur bil kasrah juga. Itu benar kan ya? Itu yang suruh Zaidun ila tolibatin, yang suruh Zaidun tolibatin. Ini kan maktuf ke semua ke walidai itu. Ya. Maktuf semua ke sini, dia maf'ul bi itu mansub. Walidahi wa mu'alimihi wa ikhwanahul kibaro. Umpama kita kasih wa akhwati dan juga saudari-saudarinya. Wa akhwatihi bukan wa akhwatahu. Itu juga kadang salah baca. Karena tertipu dengan kasrohnya, mansub bil kasroh. Dia pikir mansub bil fathah. Hati-hati wa akhwatihi. Ya, ikhwanahul kiba, ro paria paru di situ. Kibaro kenapa? Sifatnya, naatnya, ikhwanihi, ikhwanahu wa huwa mudhaf nih kan. Haknya ini nanti fi mahali, hak ini dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahali apa? Fi mahali jarin, mudhafun ilaih, jangan langsung mudhaf ilaih. Menduduki tempat apa dia? Fi mahali jarin. Kalau mudhaf ilaih itu kan jar, dia hu ini mabni ala dhammi, tapi dia menduduki tempatnya di sini, tempatnya jar. Tapi karena dhamir itu mabni, tetap kita katakan hu ini dhamir mutasil mabniun ala dhammi, tetap dibaca dhammi hu, tidak bisa dipaksa hi. Nah, mabni ala dhammi fi mahali jarin, menduduki tempat jar, mudhafun ilaih. Al-kibaro naat nun itu naat atau sifat. Naatnya ini. Naat ikhwanahu ini. Mansub mithlu bil fathah dhahira fi akhirih. Terus wa apa? Wa kulla man huwa akbaru minhu. Itu.
Wa ikhwanahul kibara wa kulla man huwa. Kulla man huwa akbar minhu. Kok bisa kulla? Hah? Hah? Kok bisa gula? Tadi kok bisa mansub? Wa gula itu matuf ke depan, ke walidayhi. Makanya karena mansub semua ini, mansub semua. Wa kulaman berarti dia kalau enggak, karena ada tanwin berarti dia apa? Kulan ini kan harusnya bisa tanwin, kulun, kulan. Kenapa ada tanwin? Kulaman. Masa lupa? Jadi maf'ulnya. Nah iya kok ada tanwin. Mansubnya itu jadi sudah paham tadi ini matuf ke sini. Lah sekarang kok ada tanwin kenapa? Yang ada tanwin itu kenapa tadi? Yang tadi baru dijelaskan. Ya ini wa mudhof karena tidak ditanwin. Dan setiap orang yang uluman, setiap orang yang huwa, yang dia itu man itu tadi lebih tua minhu darinya, dari si walad. Ini man ini isim apa? Istifham apa mausul apa syarat? Masa syarat? Kalimatnya itu bukan kalimat bersyarat. Setiap orang yang, kalau bersyarat itu kan siapa yang melakukan ini maka begini, itu syarat. Itu isim istifham. Setiap orang yang, ini bisa diganti alladzina atau allazi, kulul ladzi. Setiap orang yang, isim istifham ini apa? Mausul. Oh istifham. Man ini isim mausul. Isim mausul mabni ala sukun fi mahalli apa? Dia menduduki tempat apa dia? Apanya kulu tadi? Mudhof ilaih berarti menduduki tempat apa? Fi mahalli raf'in apa nasbin apa jarrin? Mudhof ilaih itu majrur fi mahalli jarrin. Ya man itu isim mausul mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Isim mausul ini. Isim mausul itu perlu silatul mausul. Silatul mausul itu jumlah yang datang setelah isim mausul itu namanya jumlah silatul mausul. Itu loh contohnya shot itu di sila itu di awal itu ada shot itu silah. Kang atau yang innalladzina amanu itu. Soalnya orang-orang yang beriman. Shot itu silatul mausul. Silatul mausul itu jumlah yang datang setelah isim mausul itu namanya silat. Silat itu penguatnya. Silatul mausul dari penguatnya mausul ini. Disebut penguat ya dia kan tidak bisa fungsi apa-apa kalau tidak ada ininya. Setiap orang yang apa? Makanya ini jumlah ini disebut sila. Sila itu penguat. Silatul mausul berarti yang menguatkan isim mausul, jumlah apapun. Baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang datang setelah isim mausul itu namanya silatul mausul. Dikasih shot, tanda silatul mausul. Tapi selain silatul mausul ini, dia juga memerlukan namanya aidul mausul. Aidul mausul itu domir yang kembali kepada aid. Dari kata ada yang udu itu kembali. Aidul mausul berarti yang kembali kepada mausul. Mana domir yang kembali kepada mausul? Kalau dilihat dari artinya, setiap orang ya, si walad adib tadi, anak yang sopan itu menghormati orang tuanya, menghormati guru-gurunya, menghormati ikhwanahu, saudaranya yang besar. Dan setiap orang
yang dia itu orang itu tadi lebih besar dari si walad, lebih tua dari dia. Mana berarti aidul mausulnya? No. Domir huwa ini. Aidul mausul itu domir yang kembali ke setiap orang yang dia itu siapa? Ya ini tadi. Lebih besar dari si anak. Kalau mau bikin marjaknya ya silakan. Bikin marjak domir itu. Ya terserah, boleh mim, boleh apa. Karena ini marjaknya lebih dari satu. Ya boleh. Atau ain. Boleh. Ini di bawah huruf, di bawahnya, kalau yang itu di atasnya. Ya. Terserah, pokoknya sekiranya antum tahu bahwa ini domirnya kembali ke sana, nanti lain rujukan lagi, ganti lagi tandanya supaya sama antara yang, cuma bedanya yang domir yang merujuk itu biasanya dikasih di bawah, yang dirujuk itu dikasih di atas. Kasih umpama ain, atau gak mau repot yang ini ain satu, nanti marja'i beda, ain dua atau apa. Umpama, terserah sini wong ini cuma tanda kok. Ya udah duso, masih ada ain, ya udah duso. Ini kan fungsinya cuma kita tahu ini marja'nya ke sini. Ini loh, walidayhi ini kasih ain juga, ya kan? Walidayhi ini loh. Nah, hi-nya ini loh, ain ke sana, ini hi juga gitu, ain, mu'alimihi tuh, marja ke sana, ikhwanihi tuh, minhu, huwa marjanya ke sini. Nah ini beda lagi, umpama ain satu, umpama ini, man ini, kan ini yang rujuknya sini kan. Jadi kalau domirnya itu dikasih di bawah, tanda marjanya di bawah. Kalau yang dirujuki itu di, nah, karena ini kembali ke sini. Iya, enggak, ya ini kan ain satu sama ain satu, harus sepasang, paham enggak? Antara dirujuki sama itu kan sepasang itu enggak toknoi gampang. Ini nang di marjai, oh nang kene, kulumaniki berarti. Loh ini loh, gatok, paham enggak? Sinkron, ini sama ini, paham enggak? Antara marji sama ininya harus sinkron supaya itu nanti ngerujuknya umpama mutola'ah, oh ini hi-nya ke sini, oh ke sana. Nya itu maksudnya nya itu walad. Ini itu loh. Ini gak cukup latihan satu kali, anak dibimbing terus, yo ada tekan kok, didulang terus lah. Maksud saya itu Aqidatul Awam ini kan gampang, Aqidatul Awam. Al-Albani kan gampang karena bahasanya masih ya lumayan lah. Terus ada pembantu berupa arti. Nah di situ antum harus utak-atik mana kalimat itu. Ya apa ini? Ustaz tutup nose ya. Wakulaman tak tutup nanggung. Tinggal wakulaman. Itu apa ini? Paham ya? Ini aidul mausul huwa ini. Huwa dhamirun munfasil. Mabni munfasil kan dia yang berdiri sendiri. Dhamir munfasil mabni ala apa? Fathih fi mahali raf'in. Apa? Mubtada di awal kalimat. Man huwa ru. Kenapa? Kabarnya ini akbaru minhu, lebih besar darinya. Wa kullaman itu huwa asgharu minhu. Wis kesuwen kok iki data anu di sini aja. Wa yarhamu, oh ya. Ikhwanahu shighar. Itu. Wa yarhamu, ada wawu di situ.
Wa yarhamu, dan dia menyayang si anak yang sopan tadi, selain dia menghormati orang tuanya ya, orang tuanya, gurunya, saudara yang besar, setiap orang yang lebih besar dari dia. Wa yarhamu, dan dia anak yang sopan itu yarham, menyayangi apa? Ikhwa nahus sigoro wa kullaman huwa ya. Wa kullaman huwa asgharu. Kullaman huwa asgharu minhu. Wa yarhamu berarti apa wawunya nih? Ataf. Yarhamu itu matuf kemana? Matuf ke anu. Ke yahtarimu. Jumlah fi'liyah yarhamu matuf ke jumlah fi'liyah yahtarimu. Jumlah sama jumlah. Jumlah fi'liyah yarhamu ini fi'il fa'il. Kan ini fi'il fa'il. Mana fa'ilnya? Maktub di situ ada enggak, coba lihat. Enggak ada, berarti sudah usah biarkan ini. Ya, alif ya. Ataf bil air. Bukan, itu atau bayan. Tegese lain, atau bayan itu. Atau bayan itu mirip-mirip badal. Kadang dianggap sama-sama badal. Atau biasa enggak ada. Tamyiz mufaddal alaih, jamak, nafi nahi, khabar mutlak, baru akil domisil, tak ada. Terus apa? Ya kalau mau dikasih ataf ya gitu, tidak apa-apa. Ataf ke sini atafnya. Ya kasih aja tanda sendiri. Ataf atau apa gitu. Sana. Maktufnya ke situ. Ke yahtarimu. Kenapa? Yarhamu ini fa'il, apa fa'ilnya mana? Fa'ilnya yarhamu ini siapa yang menyayangi? Yang menyayangi kan? Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir huwa, tersimpan di sini. Huwa kembali ke walad, bukan itu fa'ilnya. Dhamir mustatir ini fa'ilnya, kembali ke walad, kembali ke sana. Yarhamu itu jumlah fi'liyah fi'il fa'il yarhamu ma'tufatun ala jumlah fi'liyah yahtarimu. Kalau yahtarimu ini khobar, berarti kalau dia mau disebut tempatnya, dia pun fi mahali raf'in. Jadi ya, jumlah fi'liyah yarhamu ini kalau mau lengkap, wal jumlatul fi'liyah yarhamu fi'il fa'il yarhamu ma'tufatun fi mahali raf'in ma'tufatun ala jumlah fi'liyah yahtarimu. Kenapa saya bilang fi mahali raf'in? Karena jumlah yang di'atafi tempatnya juga rafa sebagai khobar. Ini kan tawabi, namanya tawabi itu ikut. Kalau jumlah fi'liyah yang di'ataf itu mahalnya nasab, ya nasab ikutnya. Kalau jumlah fi'liyah yang di'atafi mahalnya ini rofa. Kalau jumlah fi'liyah yang di'atafi umpama ini mahalnya jar, umpama ini jazm ya tarim, maka ini jadi yarham maktuf ikut sana. Paham? Jadi ikhwanau jadi apa kok? Nah, tinggal ngikuti ini sebetulnya yang di atas. Oh ini sama kok. Apa? Maf'ul bihnya ini sighara. Jadi naat. Ini maf'ul. Ini naat. Kula. Tuh, wa kula. Ada wa. Apa? Matuf ke?
Loh ini ikhwanahu, udah kan sudah kalimat baru ini. Matuf ke ikhwanahu. Yang tadi kan satu rangkaian kan ya, tarimu walidayhi wa malimihi wa ikhwanahu ibaro wa kulaman, ini kan satu rangkaian. Dan ini kan beda lagi. Ikhwanahu matuf ke ikhwanahu ini kula ini. Wa huwa apa? Wa huwa mudhaf. Man ini isim tadi si mausul mabni ala sukun bi mali jarin ulaman itu kan mudhaf dia. Berarti man ini fi mahali jarin apa? Mali jarin apa? Loh ini kan tadi kula ini kan matuf ke ikhwana. Mansubun mislu bil fathah zahirati fi akhirih wa huwa. Ini kan tidak tanwin, berarti dia apa? Mudhaf. Kulaman. Setiap orang ya, setiap orang. Kula ahadin, kula insanin, itu mudhaf semua, kula wahidin. Kalau dia tidak mudhaf, kulu ini tanwin, kulun, kulan, kulu bid'atin, dolalah. Itu mudhaf, kulu bid'atin itu. Bid'atin itu mudhaf ilaihnya. Ya kan? Fa inna kulla bid'atin dolala tan apa ton apa ten? Kok tennya apa? Inna itu apa amalnya inna? Tansibul isma wa tarfaul khobar. Tansibul isma wa tarfaul khobar, dia menasabkan isimnya, merupakan khobarnya. Wa inna kulla bid'atin, kulla jadi apanya? Apanya inna tadi? Langsung inna itu kan tadi katanya tansibul isma. Ya sudah, kulla itu apanya? Isimnya. Bahwa mudhaf bid'atin. Mudhaf ilaih. Lah ini dola latan tun, apa dola latin, apa dola latan, apa dola latin, apa dola latun. Dola latun, ini khobarnya. Ini isimnya inna. Ini khobarnya inna, ndak. Sudah ndak jadi khobarnya kula, khobarnya inna. Kalau sudah masuk itu kan, coba balik lagi nanti ke kana wa akhwatuha itu. Wa inna kula bid'atin dolalatun. Apa? Gambarnya berarti gak ono kayak tadi. Masa? Hah? Ya. Ya. Wa inna kula bid'atin dolalatun. Dolalatun ini khobarnya. Ini loh, kula ini kan mudhaf ini. Kula bid'atin ini sama. Wa kuluman. Cuma bedanya ini isim mausul. Kulaman apa? Wa kulaman huwa asgharu minhu, dan kula ini matuf ke ikhwana wa huwa. Loh, wa huwa baru dibahas ini kula bid'atin ini apa? Wa huwa mudhaf. Kalau mudhaf itu langsung disebut di akhirnya wa huwa mudhaf dia. Mubtada wa huwa mudhaf. Maf'ul bi wa huwa maf'ul bi wa huwa mudhaf. Fa'il wa huwa mudhaf. Ini maktuf ke sini. Sighara kan tadi sifah. Mansub bil misluhu wa huruf ataf. Kula maktufun ala ikhwana. Mansub misluhu bil fathah zahirah fi akhirih wa huwa mudhaf. Man ini isim mausul mabni ala
mabniun alas sukun fi mahalli. Menduduki tempat apa dia? Iya, fi mahalli jarin. Ya langsung kalau sudah mudhof itu ya berarti ini yang setelahnya itu mudhof ilaih fi mahalli jarin. Dia mudhof ilaih kan jar itu selalu. Fi mahalli dia menduduki. Dianya mabni, dianya mannya ini mabni ala sukun. Tapi dia menduduki tempat jar sebagai mudhof ilaih. Huwa jadi apa? Iya jumlahnya nanti, jumlahnya silatul mausul, tapi huwa sendiri kalimat baru ini. Dhamir mun fasil mabni ala fi mahalli apa? Tadi ini. Fi mahalli dhamir itu kan isim. Isim kalau di awal kalimat dia jadi apa? Fi mahalli apa? Mubtada itu nasab apa? Jar apa? Makanya berarti huwa ini apa? Dhamir munfasil mabni ala fathi fi mahalli, menduduki tempat apa dia? Rafa apa nasab apa? Fi mahalli raf'in apa mubtada? Iya, dia mubtada kan. Cuma nggak bisa dibilang ini mubtada langsung, dia dijelaskan bahwa huwa ini dhamir munfasil asalnya mabni dia pada fathah. Tapi dia fi mahalli raf'in mubtada, menduduki tempat rafa sebagai mubtada. Kalau Zaidun qaimun langsung Zaidun mubtada karena dia tidak mabni. Tapi huwa ini mabni dia harus dijelaskan bahwa huwa ini dhamir munfasil mabni ala fathi. Asal usulnya itu kenapa kok bisa jadi mubtada ini? Karena asalnya dia dhamir, maka dijelaskan bahwa dia itu memang dhamir munfasil mabni ala fathi, tapi dia fi mahalli, menduduki tempat fi mahalli raf'in mubtada, menduduki tempat rafa sebagai mubtada. Sama dengan iman ini fi mahalli jarin mudhofun ilaih, dia asalnya isim mausul tapi fi mahalli jarin. Pokoknya yang mabni itu harus kebanyakan kalau di pelajaran nahwu yang lengkap itu harus dijelaskan. Ya, murid itu kita dituntut menjelaskan supaya kita paham dia ngerti apa enggak ini. Jangan asal langsung ujuk-ujuk mubtada. Tekon di mubtada iki. Wong jare mubtada iku rafa, lho kok huwa. Nah, maka dijelaskanlah bahwa ini dhamir. Dhamir munfasil itu mabni. Huwa ini kebetulan mabninya ala fathi. Itu loh. Tapi dia fi mahalli raf'in mubtada. Asgharu jadi apa? Loh, habis mubtada kok naat ya apa? Yang dia itu man itu tadi, dia itu lebih kecil, lebih muda minhu darinya, dari si walad. Nah, ini marjaknya kembali lagi ke sana. Paham? Enggak, ya sudah marja ke situ kan, ke satu. Hah? Tetap marjanya tuh ke sini. Nah, yang ini huwa ini kembali ke man. Setiap orang yang dia itu man itu tadi lebih muda darinya, dari si anak itu. Maka dikasih marja lain. Ini marja 1, marja 2. Ke sini dia yang di atas. Ya kan? Domir kan yang di bawah. Kalau domirnya yang tempat rujuknya ini dikasih rujukan di atas. Kuliman kasih rujukan ini supaya sepasang. Ini ke sana. Paham enggak? Minhu itu ke sana, ke walad. Terus saya baru bahasa paragraf 1 jam lebih, Ustaz. Wis langsung aja tak geradak saja yang paragraf kedua itu. Wa yasduku, dan jujur. Waw itu huruf ataf. Yasduku itu matuf ke yahtarimu. Paham? Jumlah fi'il yasduku itu loh, matuf ke yahtarimu. Mana fa'ilnya? Huwa, kembali ke walad. Fi kalamihi. Wa yasduku, dan jujur. Siapa walad itu, ya kan? Dan jujur sapa walad iku fi kalami, ing dalem kalame walad iku. Fi kalamihi. Jar majrur itu. Yasduku jar majrur muta'alliq sama yasduku.
Fi kalami jar majrur itu muta'alliq berkaitan dengan yasduku. Dalam kalamnya, ngapain dalam kalamnya? Jujur. Wa yatawadhu dan yatawadhu merendah hati. Wawunya huruf ataf lagi. Yatawadhu itu maktuf lagi. Jumlah fi'il yatawadhu itu maktuf ke yahtarimu yang atas. Fa'ilnya tetap al-walad, tetap huwa kembali ke walad. Ma'an nasi, ma'a itu dzaraf. Ya. Ma'a itu termasuk dzaraf dia. Makanya kan maf'ul fi itu mansub kan. Ma'a itu makanya mansub. Dia maf'ul fi, dzaraf. Dzaraf makan, ma'an nasi bersama manusia, dzaraf makan. Dzaraf itu kebanyakan mudhaf, walaupun ada dzaraf. Oh mudhaf an-nasi. Makanya dibaca nasi mudhafun ilaih. Wa yasbiru wa huruf ataf. Yasbiru itu jumlah fi'il fa'il. Fa'ilnya mana? Huwa lagi. Kembali ke walad lagi. Dan si walad itu bersabar. Maka jumlah fi'liyah yasbiru matuf ke jumlah fi'liyah yahtarimu yang awal. Alal adza. Sabar atas apa? Atas gangguan alal adza. Itu jar majrur. Mana adza katanya majrur? Mana jarnya? Kok enggak ada kasrohnya? Ya, adza itu majrur bil kasrotil muqaddaro alal alif, pada huruf alifnya itu. Kenapa? Li ta'azzur. Karena uzur. Karena alif itu selalu berhalangan menerima harokat li'annahu isim maksur, karena dia isim maksur. Wala yuqati'ul aulada. Wala dan tidak. La itu huruf nafi biasa, dia tidak menjazmkan kecuali nahi. Kalau nahi menjazmkan. Dan tidak yuqati', tidak memutus hubungan dengan aulada. Fa'ilnya mana? Yuqati' itu kembali ke huwa lagi, kembali ke walad lagi. Maka la yuqati' itu jumlah fi'liyahnya tetap maktuf ke awal. Jumlah fi'liyah mana? Ya tarimu. Tetap maktuf ke jumlah fi'liyah yang pertama, ya tarimu. Aulada kok dah? Kenapa aulada? Fi'il fa'il, aulada kan? Aulada maf'ul binya, karena fi'ilnya kan huwa tadi, fa'ilnya sudah kembali ke walad. Sekarang aulada maf'ul bi. Wala yatakhasamu ma'ahum. Ya, dan tidak bertengkar bersama mereka, bersama ya. La yatakhassam itu fa'ilnya huwa kan, kembali ke walad. Jumlah fi'il la yatakhassam maktuf ke yahtarim. Yahtarimu kadai. Ma'hum bersama mereka. Mereka siapa mereka di situ? Al-aulad. Humnya kembali ke aulad. Hum kan banyak, mereka itu loh. Kembali ke la yuqati'ul aulad itu loh, aulad. Kembali ke auladnya itu, humnya itu. Boleh dikasih rujuk, domirnya hum itu dikasih rujukan lagi. 3 umpama. Loh, ini kan cuma marjaknya domir. Ini cuma tempat, ini kan cuma istilah untuk kembalinya domir. Iya. Ma'ahum, ma'a itu dorof. Bahwa mudhof, hum itu domir mutasil. Mabni alas, hum itu mabni alas sukun fi mahali apa? Apanya ma'a? Fi mahali jarin mudhofun ilaihnya ma'a. Wala yarfa'u sama jar itu fi'il fa'il ya. La yarfa'u fi'il fa'il itu muta'alliq sama ya, maktuf kemana? La yarfa'u itu ke awal juga. La yahtarimu. Fa'ilnya kan huwa kan, kembali ke walad juga. Sautahu tidak mengangkat suaranya walad tadi. Maka sauta jadi apa? Ta, sauta. Mansub. Maf'ul bih. Oh mudhaf. Domir fi marja mudhaf ilaih. Hu-nya itu kembali ke walad. Idza takallama, apabila dia bicara si walad tadi. Takallama itu fi'il madhi. Fa'ilnya huwa kembali ke walad. Au dohika, au huruf ataf. Dohika fi'il madhi. Fa'ilnya huwa kembali ke walad. Maka dohika itu jumlah fi'liyah dohika maktuf kemana? Jumlah fi'liyah paham? Au. Idza takallama au dohika, maka dohika itu maktuf ke jumlah fi'liyah takallama. Iza itu ingat, iza itu huruf syarat, syarat mengandung makna syarat. Apabila dia bicara, mana jawab syaratnya? Takallama itu fi'il syarat. Jawab syaratnya kalau dalam keadaan begini kan sudah ketahui dari kalimat, ya kan? Apabila bicara atau dia tertawa, kenapa anak yang baik itu kalau bicara, kalau tertawa dia layar pasal tahu.
Karena sudah ada di depan, maka tidak perlu disebut lagi jawab syaratnya. Paham? Dan selalu begitu dalam kalimat bahasa Arab, kalau jawab syarat itu sudah terindikasi di depan, kan la yarfa'u sautahu kan? Itu wala yarfa'u sautahu. Idza takalama au dhaika la yarfa'u sautahu, kan gitu. Karena sudah ketahui, maka jawab syaratnya la yarfa'u sautahu tidak disebut lagi. Sudah ada di depan. Allahu a'lam bishawab. Al-waladul waqi.